Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Siti Fadilah dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat jasmani maupun rohani. Kali ini kita ketemu lagi di sini dan seperti biasa pasti ada sesuatu yang akan kita bincang-bincangkan. Mudah-mudahan perbincangan kali ini juga sangat bermanfaat bagi Anda semua. Telah hadir di tempat ini Pak Beb, teman kita yang setiap kali menemani saya untuk berbincang. Selamat datang Pak Beb. Selamat siang Ibu, sehat kabar? selalu ya. Saya selalu deh kalau Anda datang saya harus siap-siap menjawab. Saya nggak tahu apa yang mau Anda tanyakan. Ya. Terima kasih Ibu. Ini begini Bu, pemerintah sekarang masuk dalam program agar seluruh masyarakat kita itu mendapatkan booster atau vaksinasi yang ketiga. Banyak catatan-catatan dari luar yang dikumpulkan oleh para ahli bahwa booster itu membawa dampak pada kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah dampaknya pada penyakit jantung. Ibu bisa tolong jelaskan apa hubungannya antara booster dengan penyakit jantung yang dialami oleh masyarakat yang habis divaksin, Bu? Itu memang ada isu itu. Dan lebih baik saya yang terkenal ya, itu adalah miokarditis. Ya. Miokarditis itu adalah radang jantung, di mana otot jantung itu kena radang, sehingga pompanya akan buruk dan angka kematiannya cukup tinggi. Hal ini diketahui pertama kali di Israel. Israel menengarai ada sekian orang terpapar oleh miokarditis itu setelah suntik vaksin mRNA. Yang waktu itu yang dipakai adalah Pfizer dan Moderna. Dan kira-kira setelah hari ketiga sampai kelima timbullah gejala itu. Gejalanya seperti sesak, berdebar-debar, kadang-kadang panas, dan kemudian ada gangguan di dada lah pokoknya. Demam termasuk nggak, Bu? Ya kadang-kadang demam, kadang-kadang tidak. Dan pada waktu itu mencuatlah kabar itu sangat terkenal waktu itu tahun 2021. Nah setelah itu dilakukan satu penelitian yang meluas meliputi beberapa negara, banyak sekali negara Amerika dan sampai New Zealand sampai mana-mana. Terus dan bisa dikumpulkan hampir 300 pasien yang menderita miokarditis setelah disuntik booster. Dan biasanya ternyata setelah disuntik kedua, jadi 1, 2, teklah mesti booster kan, berarti suntikan ketiga. Dan itu biasanya yang terkena adalah umur 29 sampai 39 tahun. Dan gejalanya dari sekian ratus orang itu dikumpulkan, yaitu gejala seperti flu juga ada, kemudian berdebar-debar, kemudian sesak, cepat capek, lelah sekali, dan kemudian untuk menegakkan diagnosisnya adalah meningkatnya enzim troponin. Enzim troponin itu, lah ini kerja dokter jantung. Gimana itu? Jadi kalau ada gejala begini pasti dokter jantung akan menuju ke sana dan akan memeriksa troponin. Dan troponin ini adalah kuncinya. Kalau troponinnya meningkat, dan dia kena miokarditis nih gitu. Troponinnya meningkat, dia ada riwayat disuntik vaksin dan sebagainya itu. Nah kemudian dilihat ECG-nya. Jadi itu clue-nya untuk miokarditis pada pasca pemberian booster. Ya. Tapi itu kejadiannya cukup jarang, yaitu kira-kira ada yang mengatakan 13/100.000, ada yang mengatakan 17/100.000. Nah, kalau 100.000 itu kalau Indonesia 200 juta yang disuntik dengan mRNA, itu bayangkan saja kalau 17 orang terhadap 100.000. Kira-kira ada berapa orang kira-kira? Ada 34.000 saya kira. Ya. 34.000 atau 340.000 itu yang akan terkena yang kemungkinan akan terkena miokarditis. Dan kalau miokarditis ini diobatin secara cepat, ketahuan secara dini, maka dia akan bisa sembuh.
dia bisa akan recovery. Itu 90%. Jadi juga jangan takut. Itu bisa sembuh kok. Tetapi diagnosa harus cepat-cepat ditegakkan. Lah ini yang menjadi concern saya. Ya. Ini pasiennya harus tahu, yang nyuntik juga harus tahu. Kalau pasiennya itu tidak tahu, dikiranya cuma sesak-sesak dikasih obat sendirilah, inilah, udah tidur aja. Ada juga yang bisa recovery, ada juga yang tidak. Nah, makanya untuk pengetahuan ini hendaknya disebarkan pada masyarakat. Karena itu sudah suatu keniscayaan kalau memang mau booster, maka itu adalah satu kemungkinan side effect-nya. Ya. Jadi Bu, untuk para masyarakat kita yang nanti akan melakukan booster atau vaksinasi ketiga, apa yang harus menjadi perhatian dia setelah dia mendapatkan vaksinasi itu, Bu? Nah, bagi si pasien mendapatkan suntikan, kalau Anda merasa sesak napas, kalau Anda merasa berdebar-debar, Anda merasa lelah dan lemah, sangat, nah itu cepat-cepat konsulkan ke dokter jantung. Dokter jantung akan sudah mempunyai protapnya bahwa dia akan diperiksa troponinnya maupun ECG-nya. Jadi dengan troponin dan ECG akan ketahuan bahwa oh ini jantungnya membengkak, oh ini jantungnya sedang sakit. Nah, gitu. Dan pompa jantungnya dengan ekokardiografi juga kelihatannya menurun kira-kira tinggal 50%-nya. Gitu. Tapi kalau ini bisa diobati secara dini cepat-cepat, maka bisa diatasi. 90% sembuh. Yang penting adalah si penderita itu tahu bahwa ini saya harus ke dokter jantung. Nah ini saya harus ke dokter jantung. Nah itu yang penting itu. Bagi si petugas untuk nyuntiknya juga harus hati-hati. Hati-hatinya itu ya tanyalah ada penyakit apa, ada komorbid apa. Dan kalau bisa ada catatan medisnya. Nah ini yang kita nggak punya gitu. Memang kebijakan kita meningkatkan booster lagi ini memang suatu kebijakan yang mau nggak mau ya. Mengapa itu Bu? Kira-kira menurut Ibu apa yang menyebabkan harus booster? Karena diperintahkan oleh yang mengatakan bahwa setiap negara itu harus lebih dari 50, at least 50% harus sudah booster. Padahal tidak ada penelitian yang mengatakan bahwa dengan booster itu akan mengurangi atau akan melindungi dari penularan. Enggak. Akan menyembuhkan. Enggak. Itu Fauci loh yang ngomong. Baik, Fauci ini siapa Ibu ya? Ini siapa? Anthony Fauci itu kan dia dokter kepresidenan di Amerika sana dan dia sebagai ilmuwannya lah dalam COVID ini. Sebenarnya dia sudah mengatakan bahwa sebetulnya tidak bisa melindungi dari penularan, tidak bisa melindungi dari penyakitnya. Dia hanya berharap bisa melindungi dari kemungkinan kematian karena terserang COVID kembali. Dan ini pun belum ada datanya. Jadi sebetulnya kenapa kita mesti di booster? Itu suatu pertanyaan yang sampai sekarang belum bisa dijawab. Nah oke, kita win-win solution. Oke, kalau memang pemerintah tidak mau, tidak bisa harus nurutin untuk 50%, maka oke, pilihlah pasien yang pas, yang tidak ada komorbid, dan pengawasannya setelah disuntik juga ketat. Mudah-mudahan semua terselamatkan, karena ada yang aneh dari booster kita itu, dosisnya cuma separuh. Maksudnya dosisnya separuh bagaimana Bu? Nggak tahu. Dosisnya separuh aja, karena supaya rata gitu. Oh gitu. supaya banyak kena. Katanya yang sudah kemarin ya booster itu dosisnya cuma separuh dan sebagian sudah expired. Jadi vaksin yang diberikan expired. Bagaimana efek separuh dosis ini pada manusia belum pernah diteliti di dunia. Dan kalau orang Barat saya kira nggak akan mau gitu di separuh. Tapi kita ya nggak apa-apa lah, daripada tidak separuh ya nggak apa-apa gitu. Kalau expired apa dampaknya Bu kalau misalnya tetap divaksin? Nggak tahu. Ya nanti kita lihat dampaknya apakah itu menjadi zero impact ataukah malah menolong dari yang kita belum tahu. Ya kita jalanin aja,
Dan mudah-mudahan yang memang tidak mempunyai komorbid silakan booster agar supaya setelah 50% pasti akan memberikan sertifikat pada Indonesia endemik. Oh, jadi Dari sebelum itu tidak boleh, endemik. tidak harus pandemik. Untuk bisa lepas dari pandemik, maka booster itu harus 50%. Jadi booster ini kan sudah wajib ya, diwajibkan oleh pemerintah kita dan seluruh masyarakat kita harus melalui booster. Intinya adalah masyarakat harus tahu kalau dia mendapatkan gejala-gejala tertentu, dia tahu bagaimana menghadapinya. Seperti yang Ibu katakan tadi ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata booster ini juga belum cukup dan pandemik masih terus berlangsung, Bu? Apakah nanti akan ada booster-booster lagi? Itu mengatakan kalau kita itu sudah memenuhi syarat dari atas ke bawah. Sudah berapa yang 2 kali divaksin, berapa sudah semua memenuhi syarat kecuali 1 booster. Boosternya itu kita belum bisa 50%, baru 24 kalau nggak salah. Nah, ini syarat dari kalau you bisa 50%, you tak anggap endemik gitu. Kalau sudah endemik artinya tidak akan ada virus-virus lagi? Oh, belum tentu. Endemik bukan berarti tidak ada pasien. Endemik itu ada pasien, tapi pasiennya aman. Endemik itu ada pasien, tapi pasiennya aman. Ada obatnya, infrastrukturnya juga sudah siap gitu. Jadi salah kalau kita membayangkan endemik itu tidak ada pasien, itu salah. Pasiennya tetap ada, tapi tidak banyak dan semuanya tidak ada yang mati gitu. Nah, endemik itu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas penjelasannya pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi masyarakat kita. Terima kasih Bu. Kembali Pak Web, dan mudah-mudahan bermanfaat ya bagi masyarakat semua yang sedang mendengarkan ini. Demikianlah teman-teman sahabat Siti Fadilah dimanapun Anda berada, bincang-bincang yang sedikit. Tapi saya kira itu perlu Anda ketahui karena memang booster sedang digalakkan di negara kita. Karena memang kita harus mencapai 50% dari semua penduduk. Kita sekarang baru 24%. Lebih baik rakyat yang masih banyak membutuhkan booster, nah itu yang dijalani. Oke, saya kira sampai di sini. Kita akan jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.